Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya para sejarawan memverifikasi sebuah kutipan yang usianya ribuan tahun? Nah, kali ini kita akan mengintip salah satu sistem verifikasi paling teliti yang pernah ada untuk menjawab pertanyaan itu. Coba bayangin deh, ini tantangan utamanya. Gimana kita bisa benar-benar yakin sama keaslian sebuah laporan dari 1400 tahun yang lalu? Ini bukan cuma soal percaya atau enggak loh, tapi soal metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gini, para ulama Islam di masa lalu itu nggak ngelihat keaslian sebagai sesuatu yang hitam putih. Justru sebaliknya, mereka menciptakan sebuah spektrum yang luar biasa detail untuk menilai setiap laporan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang kita kenal sebagai hadis. Di satu ujung spektrum, kita punya yang namanya sohih atau otentik. Ini standar emasnya yang paling top. Nah, di ujung satunya lagi ada daif atau lemah. Ini adalah laporan-laporan yang punya masalah yang cukup signifikan, entah di rantai perawinya atau di salah satu orang dalam rantai itu. Tapi kan di dunia nyata nggak ada yang sesimpel itu ya. Nggak cuma hitam atau putih. Ada area abu-abu yang sangat luas di tengah-tengahnya. Dan justru disitulah kategori Hasan, fokus kita hari ini, berada. Sebuah kategori yang mungkin nggak sempurna, tapi tetap dianggap kuat dan bisa diandalkan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Apa sih sebetulnya yang bikin sebuah hadis itu dapat label Hasan atau baik? Sebelum kita ngomongin Hasan, kita harus kenal dulu nih sama standar tertingginya, yaitu sohih. Ada 5 syarat yang nggak bisa ditawar. Rantai perawinya harus nyambung, nggak boleh ada yang putus. Setiap orang di rantai itu harus punya integritas yang teruji. Nggak boleh ada kejanggalan atau cacat tersembunyi. Dan yang paling berat, setiap perawi harus punya ingatan yang sempurna, presisi tingkat dewa. Nah, disinilah letak kuncinya, yang bikin semuanya jadi menarik. Hadis Hasan itu ternyata memenuhi 4 dari 5 syarat yang sama persis dengan sohih. Perbedaannya cuma 1, dan itu tipis banget. Tingkat presisi hafalan perawinya. Bukan berarti hafalannya jelek loh ya, sama sekali bukan. Cuma, ya nggak setajam para perawi di level paling atas. Ulama besar Ibnu Hajar al-Asqalani merangkumnya dengan sangat pas. Beliau bilang, kalau semua syarat sohih terpenuhi, tapi presisinya sedikit berkurang, maka itulah Hasan. Jadi, perawinya tetap orang yang adil, jujur, bisa dipercaya, hanya saja mungkin dia bukan penghafal yang paling sempurna di generasinya. Ini contoh yang bagus banget buat ngegambarinnya. Ada hadis yang dinilai Hasan cuma gara-gara salah satu perawinya, Ja'far bin Sulaiman, meskipun sangat terpercaya, dianggap punya hafalan yang nggak setingkat para jenius di level puncak. Ini menunjukkan betapa detailnya penilaian mereka. Sedikit saja penurunan presisi sudah cukup untuk mengubah seluruh klasifikasinya. Tapi tunggu dulu nih, ceritanya belum selesai. Sistem ini ternyata nggak kaku sama sekali, sangat dinamis malah. Sebuah hadis yang awalnya dinilai lemah ternyata bisa naik kelas kalau ada bukti-bukti pendukung. Ini konsep yang, menarik banget. Bayangin ada 2 saksi mata sebuah kejadian. Masing-masing kesaksiannya kalau berdiri sendiri mungkin agak meragukan. Tapi kalau ternyata keduanya tanpa saling tahu menceritakan detail yang sama persis, tiba-tiba cerita mereka jadi jauh lebih kuat kan? Nah, begitu juga dengan hadis. 2 riwayat yang lemah bisa saling menguatkan satu sama lain sampai statusnya naik menjadi Hasan. Dan logika yang sama persis berlaku buat tingkat di atasnya. 2 laporan yang statusnya sudah Hasan, kalau saling mendukung bisa mengangkat status gabungan keduanya ke level sahih. Kekuatan bukti mereka jadi berlipat ganda. Jadi, kalau kita urutkan, kita sekarang punya semacam peringkat keandalan yang jelas banget. Dari yang paling kuat sampai yang cukup kuat. Ini nunjukin bahwa keyakinan itu bukan soal ya atau tidak, tapi punya tingkatan-tingkatan presisi. Nah, kalau Anda pikir ini udah rumit, siap-siap. Ternyata masih ada lagi lapisannya. Cara para ulama menggunakan istilah-istilah ini juga punya makna yang sangat spesifik dan harus dibaca dengan super teliti. Contohnya nih, ini penting banget. Kalau seorang ahli hadis bilang, sanad hadis ini baik, itu beda artinya dengan hadis ini baik. Loh kok bisa? Bisa jadi rantai perawinya memang oke, tapi ada masalah halus di teksnya itu sendiri. Ini perbedaan yang tipis tapi sangat-sangat krusial. Ini membawa kita ke sebuah teka-teki yang menarik, terutama kalau kita baca karya Imam Al-Tirmizi. Kadang, beliau ngasih label ke sebuah hadis Hasan Sohih. Nah loh, gimana ceritanya? Satu hadis bisa punya 2 status sekaligus.
baik sekaligus otentik? Ternyata, para ulama punya dua penjelasan utama buat ini. Kemungkinan pertama, hadis itu diriwayatkan lewat dua jalur yang berbeda. Satu jalurnya kualitasnya hasan, satu lagi sohih. Atau kemungkinan kedua, ini adalah cara Imam Tirmidzi untuk bilang, para ahli masih debat soal hadis ini. Sebagian bilang hasan, sebagian lagi bilang sohih. Dan contoh ini nunjukin betapa pentingnya kita buat tahu konteks. Imam Al-Baghawi misalnya punya kamusnya sendiri. Di kitabnya, dia pakai istilah hasan bukan buat menilai kualitas, tapi cuma sebagai label untuk hadis yang dia kutip dari kitab-kitab tertentu. Semacam kode pribadi dia aja. Oke, setelah kita ngelewatin semua kerumitan ini, jadi apa sih warisan terbesar dari sistem verifikasi yang luar biasa teliti ini? Apa intinya? Intinya, ini tuh lebih dari sekedar aturan. Sistem klasifikasi hadis adalah sebuah kerangka berpikir yang sangat canggih untuk menghadapi ketidakpastian dan menghargai nuansa dalam data sejarah. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari sini? Pertama, otentisitas itu bukan saklar on-off, tapi sebuah spektrum. Kedua, bukti pendukung atau koroborasi itu penting banget. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting, perdebatan di antara para ahli itu bukan kecacatan sistem, tapi justru fitur utamanya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman sekarang yang penuh hoax dan misinformasi, kira-kira prinsip-prinsip apa dari pencarian kepastian yang usianya ribuan tahun ini yang masih bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?